Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, mengapa kita sholat? Apakah hanya karena kewajiban, atau karena kita benar-benar ingin berjumpa dengan Allah? Sholat adalah ibadah yang menjadi tiang agama. Ia bukan hanya ritual gerakan, tetapi sebuah pertemuan, sebuah percakapan, sebuah hubungan langsung antara hamba dan penciptanya. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang sholat sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Kita terburu-buru, pikiran kita melayang ke urusan dunia, hati kita tidak benar-benar hadir. Padahal, hakikat sholat adalah menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Saat azan berkumandang, itu adalah panggilan langsung dari Allah untuk kita. Sebuah undangan mulia dari Raja segala raja. Tetapi seringkali undangan itu kita tunda, kita abaikan, bahkan kita tinggalkan. Lalu kita berharap Allah memudahkan hidup kita, memberi rezeki, memberi ketenangan. Sementara kita sendiri jarang hadir dalam panggilannya. Sholat adalah penanda cinta seorang hamba kepada Rabb-nya. Kalau kita mencintai seseorang, kita akan menyempatkan waktu untuknya, bahkan di tengah kesibukan kita. Apalagi jika yang memanggil adalah Allah, yang memberi kita hidup, yang mengatur segala urusan kita. Maka mari kita renungkan, apakah sholat kita selama ini sudah benar-benar menjadikan Allah prioritas utama, atau Allah hanya menjadi pilihan terakhir setelah dunia kita aman? Saudaraku, ketahuilah, Allah tidak membutuhkan sholat kita. Dia maha kaya, maha sempurna, dan tidak bergantung pada siapapun. Justru kitalah yang sangat membutuhkan sholat. Sholat adalah sumber kekuatan hati, tempat kita memulihkan jiwa yang lelah, dan penghubung langsung antara hamba dan penciptanya. Dalam sholat, kita berbicara dengan Allah. Kita mengadu tanpa batas, tanpa perantara, dan tanpa rasa takut akan dihakimi oleh manusia. Saat kita sedang kesulitan, kita sering mencari solusi ke sana-sini, meminta nasihat dari teman, mencari motivasi dari buku, atau melarikan diri pada hiburan. Tetapi tahukah kita, solusi paling dekat itu ada di sajadah kita. Allah memanggil kita 5 kali sehari, mengundang kita untuk berbicara langsung kepadanya. Tetapi seringkali kita menjawab dengan enggan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sholat adalah penolong kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu." Namun mengapa kita malah menjadikan sholat sebagai pilihan terakhir setelah semua cara dunia gagal? Sholat adalah momen istimewa di mana kita bisa menyampaikan semua isi hati, baik keluhan maupun rasa syukur. Dalam sujud, kita berada pada posisi terendah secara fisik, tetapi justru pada saat itu kita berada di posisi terdekat dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud. Jika kita benar-benar memahami ini, kita akan merasa rugi luar biasa setiap kali sholat kita lalai. Maka menjadikan Allah prioritas utama berarti mendahulukan panggilannya di atas segalanya. Saat azan berkumandang, kita tinggalkan pekerjaan, kita letakkan gadget, kita hentikan obrolan, karena yang memanggil adalah Dia yang memberi kita hidup. Jika seorang tokoh besar menelepon kita, tentu kita akan menjawab secepatnya. Lalu bagaimana mungkin kita menunda-nunda jawaban ketika Raja segala raja memanggil kita 5 kali sehari? Hakikat sholat adalah tentang cinta. Jika kita mencintai seseorang, kita akan selalu ingin bertemu dengannya, berbicara dengannya, dan menghabiskan waktu bersamanya. Begitu pula jika kita mencintai Allah, kita akan menanti waktu sholat dengan rindu, bukan menundanya dengan malas. Dan ingatlah, ketika kita memberi Allah prioritas di hati kita, Allah akan memberi kita prioritas dalam pertolongannya. Saudaraku, bayangkan jika sebuah bangunan megah tidak memiliki tiang penyangga. Apa yang akan terjadi? Tentu bangunan itu akan roboh, tak peduli seindah apapun desainnya. Begitu pula agama kita tanpa sholat. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Ketika sholat tidak lagi menjadi prioritas, pelan tapi pasti hati kita akan mengeras. Awalnya, kita hanya terlambat sholat karena alasan pekerjaan. Lalu kita mulai jarang sholat berjamaah. Hingga akhirnya, kita merasa biasa saja saat meninggalkan sholat. Dan inilah bahaya terbesar.
Kita kehilangan rasa bersalah. Jika kita sampai terbiasa mengabaikan panggilan Allah, itu pertanda iman kita sedang sekarat. Dalam Al-Quran, Allah memperingatkan tentang orang-orang yang lalai dalam solatnya. Mereka bukan tidak solat, tetapi solat mereka penuh kelalaian. Mereka hanya menjalankan gerakan, tetapi hati mereka kosong. Lebih parah lagi, ada yang benar-benar meninggalkan solat. Rasulullah bahkan menyebut batas antara iman dan kufur adalah solat. Jika kita meremehkan solat, kita sedang membuka pintu kebinasaan. Dunia memang penting, tetapi ia hanya sementara. Semua kesibukan yang membuat kita menunda solat akan hilang ketika kematian datang. Saat di alam kubur, kita tidak akan ditanya tentang pekerjaan kita, jabatan kita, atau pencapaian dunia kita. Pertanyaan pertama yang akan diajukan adalah tentang solat kita. Jika solat kita baik, seluruh amal akan baik. Jika solat kita rusak, seluruh amal pun akan rusak. Maka tanyakan pada diri kita sekarang, apakah kita rela kehilangan rahmat Allah hanya karena terlalu sibuk? Apakah kita siap menghadapi hisab sementara solat kita berantakan? Ingatlah, dunia ini fana. Kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu menjaga solat tepat waktu dan penuh khusyuk. Solat bukan sekadar ibadah yang dilakukan 5 kali sehari. Solat adalah tali pengikat antara hati kita dan Allah. Allah tahu manusia mudah lupa. Kita sering terhanyut oleh urusan dunia, larut dalam kesibukan, hingga melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Karena itu, Allah memerintahkan solat di waktu-waktu tertentu, agar setiap beberapa jam kita kembali mengingatnya. Ketika subuh tiba, solat membangunkan kita dari tidur panjang untuk memulai hari dengan mengingat Allah. Zuhur datang di tengah kesibukan kita, mengajak kita berhenti sejenak dari urusan dunia. Asyar hadir ketika kita mulai lelah, mengingatkan bahwa kekuatan kita berasal dari Allah. Maghrib menyapa saat matahari tenggelam, mengajak kita merenung tentang berlalunya waktu. Isya menutup hari dengan ketenangan sebelum kita kembali beristirahat. Semua ini adalah bentuk kasih sayang Allah, agar hati kita tidak jauh darinya. Solat yang khusyuk membuat hati menjadi lembut, pikiran menjadi tenang, dan jiwa menjadi kuat. Dalam setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah, sebuah doa yang mengingatkan kita bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Setiap sujud adalah momen terdekat kita dengan Allah. Setiap salam adalah tanda bahwa kita kembali ke dunia dengan hati yang diperbarui. Maka jangan pernah anggap solat sebagai beban. Anggaplah ia sebagai kesempatan emas untuk membersihkan hati dari debu dosa. Sebab dunia akan selalu menarik kita ke arah kelalaian. Tanpa solat, kita akan mudah terseret arusnya. Jika kita mencintai seseorang, kita akan selalu ingin bertemu dengannya, berbicara dengannya, dan mendengarkan suaranya. Cinta membuat kita rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan demi bertemu dengan orang yang kita cintai. Begitu pula, jika kita benar-benar mencintai Allah, kita akan menanti waktu sholat dengan rindu, bukan menundanya dengan malas. Kita akan merasa kehilangan jika terlewat sholat tepat waktu. Sholat adalah pertemuan kita dengan Allah 5 kali sehari. Saat takbir pertama, kita seakan meninggalkan dunia di belakang. Hati kita terhubung dengan Sang Pencipta. Kita memujinya, memohon ampun kepadanya, dan mengadu semua keluh kesah kita. Namun, jika kita merasa berat untuk sholat, itu pertanda cinta kita kepada Allah sedang berkurang. Cinta yang sejati akan mendorong kita untuk mendahulukan Allah di atas segala hal. Lihatlah Rasulullah. Beliau menjadikan sholat sebagai penyejuk mata. Ketika menghadapi masalah besar, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dan berkata, "Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat." Artinya sholat adalah pelipur lara, bukan beban. Jika hati kita sudah merasakan manisnya sholat, kita akan merasa rindu untuk kembali menghadap Allah. Kita tidak akan menghitung-hitung waktu atau mempercepat gerakan. Kita akan menikmatinya seperti seseorang yang berbincang dengan kekasihnya. Maka, mari tanyakan pada diri kita, apakah sholat kita sudah menjadi bukti cinta kita kepada Allah, atau hanya rutinitas tanpa rasa? Saudaraku, banyak orang menganggap sholat sebagai kewajiban yang berat. Mereka sholat karena takut dosa, bukan karena merasa butuh. Padahal,
hakikatnya solat adalah kebutuhan kita yang paling mendasar. Sama seperti tubuh membutuhkan makanan dan minuman, jiwa kita membutuhkan solat. Tanpa makanan, tubuh akan lemah. Tanpa solat, hati akan mati. Banyak orang merasa gelisah, resah, mudah marah, mudah putus asa. Mereka mencari kebahagiaan di tempat yang salah, pada harta, hiburan, atau pengakuan manusia. Padahal, kebahagiaan yang sejati hanya datang dari kedekatan dengan Allah, dan solat adalah jalannya. Lihatlah bagaimana Rasulullah menjadikan solat sebagai sumber kekuatan. Dalam kesedihan, beliau solat. Dalam kebahagiaan, beliau juga solat. Bahkan di medan perang, beliau tetap solat dengan penuh khusyuk. Ini menunjukkan bahwa solat adalah kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Jika kita memahami ini, kita akan merasa hampa jika melewatkan solat tepat waktu. Kita akan merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting, seperti tubuh yang kekurangan udara. Orang yang menjadikan solat sebagai kebutuhan akan berusaha menjaga kualitasnya. Mereka tidak sekadar bergerak cepat tanpa makna, tapi benar-benar menghayati setiap bacaan. Mereka memahami bahwa di setiap rakaat ada doa, ada pengakuan, ada pujian yang menguatkan iman. Maka mari kita ubah cara pandang kita. Jangan lagi melihat solat sebagai tugas yang harus diselesaikan, tapi lihatlah ia sebagai pertemuan yang kita tunggu-tunggu, sebagai saat di mana hati kita diisi kembali dengan ketenangan dan iman kita diperbarui. Jika kita menjaga solat seperti kita menjaga kebutuhan hidup lainnya, insya Allah hidup kita akan penuh keberkahan. Saudaraku, menjadikan Allah prioritas berarti menempatkannya di atas semua urusan kita. Tidak ada yang lebih penting daripada memenuhi panggilannya. Dunia ini memang penuh kesibukan, tetapi tidak ada satupun urusan dunia yang lebih penting daripada solat. Ketika azan berkumandang, itu adalah undangan langsung dari Allah, Tuhan semesta alam. Namun seringkali kita membiarkannya berlalu. Kita berkata, nanti saja setelah ini selesai. Padahal, siapa yang memberi kita pekerjaan itu? Siapa yang memberi kita waktu, kesehatan, dan kesempatan? Semuanya berasal dari Allah. Jika kita mendahulukan urusan dunia di atas panggilan Allah, berarti kita telah menukar yang kekal dengan yang fana. Menjadikan Allah prioritas berarti kita rela menghentikan aktivitas apapun ketika waktunya tiba. Kita bersegera mengambil wudhu, lalu berdiri menghadapnya dengan hati yang tenang. Kita menganggap momen itu sebagai pertemuan paling penting dalam sehari. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah solat tepat waktu. Betapa indahnya jika setiap hari kita bisa memberikan hadiah yang paling dicintai oleh Allah. Menjadikan Allah prioritas juga berarti kita berusaha menjaga solat di awal waktu. Solat dengan khusyuk dan solat sesuai tuntunan Rasulullah. Kita tidak membiarkan hati kita penuh dengan urusan dunia saat berdiri di hadapannya. Kita kosongkan hati dari segala hal dan fokus hanya kepada Allah. Jika kita sudah menempatkan Allah di posisi teratas dalam hati, maka dunia akan mengikuti. Rezeki akan datang dari arah yang tidak kita sangka. Masalah akan mendapatkan jalan keluar. Dan yang terpenting, kita akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh harta. Banyak orang mengejar kebahagiaan dengan cara-cara dunia. Mereka mengumpulkan harta, mencari jabatan, atau berburu popularitas. Namun, kebahagiaan yang mereka dapat seringkali hanya sementara. Setelah mendapatkannya, hati kembali kosong. Sebab, kebahagiaan sejati hanya ada ketika hati dekat dengan Allah. Dan solat adalah kunci untuk mencapai kedekatan itu. Saat kita solat dengan penuh kesadaran, hati kita terasa ringan. Beban masalah seakan berkurang. Kita merasa aman karena kita tahu ada Allah yang mengatur segalanya. Solat yang dilakukan dengan khusyuk membuat hati damai, pikiran jernih, dan jiwa tenang. Tidak heran jika Rasulullah SAW menjadikan solat sebagai pelipur lara. Beliau tidak mencari hiburan di dunia ketika sedih, tetapi mencari kekuatan dari Rabb-Nya. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa sujud dengan penuh cinta, tanpa terburu-buru. Ketika kita bisa merasakan bahwa setiap doa yang kita panjatkan pasti didengar oleh Allah. Dan yang paling indah adalah ketika kita tahu bahwa Allah senang mendengar doa kita. Jika kita ingin bahagia, jadikan solat sebagai prioritas.
Jangan biarkan ia menjadi beban, tapi jadikan ia sebagai tempat kita mengisi kembali kebahagiaan hati. Dunia akan tetap berjalan, masalah akan tetap ada, tetapi hati kita akan kuat menghadapinya. Inilah rahasia orang-orang yang hidupnya penuh ketenangan meski diuji. Mereka menjaga solatnya dengan baik. Saudaraku, keberkahan hidup bukan hanya soal banyaknya harta atau tingginya jabatan. Keberkahan adalah ketika waktu yang sedikit menjadi cukup, harta yang sedikit menjadi berkah, dan hidup yang penuh ujian tetap terasa indah. Semua itu datang dari Allah. Dan salah satu kunci terbesar keberkahan adalah solat. Ketika kita menjaga solat, Allah akan menjaga kita. Ketika kita memenuhi panggilannya, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Bahkan dalam banyak kisah, orang-orang yang menjaga solat tepat waktu justru mendapatkan kemudahan luar biasa dalam urusan dunia. Mereka tetap bekerja, tetap belajar, tetap beraktivitas, tetapi solat tidak pernah tertinggal. Hasilnya, hidup mereka penuh keberkahan. Rasulullah SAW bersabda bahwa solat adalah cahaya bagi orang beriman. Cahaya ini bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Ia menerangi jalan hidup kita, memudahkan urusan, dan menjaga kita dari keburukan. Keberkahan hidup dimulai dari hati yang selalu ingat kepada Allah, dan solat adalah sarana terbaik untuk itu. Maka jika kita ingin hidup yang penuh berkah, jangan biarkan solat kita berantakan. Jaga waktunya, jaga kekhusyukannya, dan jaga keindahannya. Sebab keberkahan bukan datang dari kerja keras semata, tetapi dari ridha Allah yang kita raih melalui solat. Saudaraku, hidup ini singkat. Kita tidak tahu kapan kematian akan datang. Dunia yang kita kejar akan kita tinggalkan. Satu-satunya yang akan menemani kita di akhirat adalah amal ibadah kita. Dan solat adalah amal pertama yang akan dihisab. Jika solat kita baik, seluruh amal akan baik. Tetapi jika solat kita rusak, seluruh amal pun akan rusak. Menjadikan Allah prioritas utama bukan hanya tentang solat tepat waktu, tetapi tentang hati yang selalu mengingatnya. Tentang rasa cinta dan rindu untuk bertemu dengannya di setiap rakaat. Jangan biarkan dunia membuat kita lalai. Jangan biarkan kesibukan membuat kita lupa kepada pencipta waktu. Hari ini mari kita perbaiki solat kita. Kita mulai dengan menjaga waktunya, memperbaiki bacaan, dan menghadirkan hati saat menghadap Allah. Kita niatkan bahwa mulai sekarang, solat bukan lagi kewajiban yang berat, tetapi pertemuan yang kita tunggu-tunggu. Ingatlah, ketika kita menempatkan Allah di prioritas pertama, Allah akan menempatkan kita di prioritas pertolongannya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mencintai solat, merindukannya, dan menjaga kualitasnya hingga akhir hayat. Amin.